Selamat pagi semua. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran kita hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar tentang menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dalam bentuk fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dalam bentuk fungsi kuadrat. Tapi sebelum kita lanjut pada materi ini, terlebih dahulu kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya untuk berdoa menurut agama dan keyakinan saya, agama Katolik. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pada hari ini kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur kepadamu atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Berkatilah kami sehingga apa yang akan kami pelajari dapat kami mengerti dengan baik. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Oke, baik adik-adik. Sebelum kita lanjut pada materi ini, kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari. Nah, fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana A, B, C, dan X itu merupakan anggota bilangan real, serta A tidak sama dengan 0, B dan C adalah konstan. Nah, fungsi kuadrat memiliki pangkat dengan derajat paling tinggi adalah 2. Jadi misalnya, X kuadrat atau negatif X kuadrat atau negatif X kuadrat tambah 2 itu merupakan fungsi kuadrat. Jika negatif X atau negatif X tambah 1 itu bukan merupakan fungsi kuadrat karena dia bukan berderajat 2. Oke. Nah, selanjutnya grafik fungsi kuadrat berbentuk seperti parabola sehingga sering disebut sebagai grafik parabola. Selanjutnya kita lihat sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama berdasarkan koefisien X kuadrat. Jadi yang pertama, jika nilai A-nya lebih besar dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke atas dengan memiliki fungsi nilai ekstrim minimum. Terus yang kedua, jika nilainya A lebih kecil dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah dengan memiliki nilai ekstrim maksimum. Nah, selanjutnya yang kedua itu berdasarkan diskriminan persamaan kuadrat. Jadi, jika nilai diskriminannya itu lebih besar dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Sedangkan jika diskriminannya itu sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di 1 titik. Dan jika nilai diskriminannya itu lebih kecil dari 0, maka grafik tidak memotong ataupun tidak menyinggung sumbu X. Nah, selanjutnya kita lihat kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Jadi di sini, pada grafik yang pertama, ini adalah jika nilai diskriminannya itu lebih besar dari 0 dan A-nya lebih besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas dan grafiknya memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Kemudian, pada grafik yang kedua, jika nilai diskriminannya itu sama dengan 0 dan nilai A-nya lebih besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas dengan nilai diskriminannya sama dengan 0 dan A-nya lebih besar dari 0 dengan menyinggung sumbu X di 1 titik. Kemudian, pada grafik yang ketiga ini, jika nilai diskriminannya lebih kecil dari 0, tetapi nilai A-nya lebih besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas
tetapi tidak menyinggung ataupun tidak memotong sumbu X. Nah, selanjutnya kita lihat grafik yang berikut. Jika nilai diskriminannya itu lebih besar dari 0 dan nilai A-nya lebih kecil dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah, tetapi memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Yang ini. Nah, selanjutnya kita lihat grafik yang berikut adalah jika nilai diskriminannya itu sama dengan 0 dan nilai A-nya lebih kecil dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X di satu titik. Nah, selanjutnya jika nilai diskriminannya itu lebih kecil dari 0 dan A-nya lebih kecil dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah dan tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X. Selanjutnya kita lihat yang berikut adalah penerapan fungsi kuadrat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai suatu permasalahan yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Oleh karena itu, nilai ekstrim atau nilai maksimum minimum berperan penting dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Sekarang kita lihat langkah-langkah menyelesaikan masalah optimalisasi fungsi kuadrat. Nah, di sini ada tingkah langkah yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan masalah optimalisasi fungsi kuadrat. Yaitu yang pertama, tentukan variabel yang akan dioptimalisasi yaitu Y dan variabel yang bebas yaitu X. Kemudian langkah keduanya itu, jika model Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C tidak diketahui, maka bentuklah model Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dari permasalahan. Terus langkah yang ketiga itu adalah kita tentukan nilai optimum dari model yang didapatkan pada langkah yang kedua. Jadi, sebelum kita mendapatkan nilai optimum, kita harus mencari model Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C terlebih dahulu. Sesudah itu baru kita menentukan nilai optimumnya. Yang berikut kita lihat contoh yang pertama. Seorang tukang kebun ingin memagari kebun yang dia miliki. Dia hanya bisa memagari kebun dengan keliling 100 meter. Jika pagar yang diinginkan berbentuk persegi panjang, maka berapa luas maksimum kebun yang bisa dipagari? Nah, di sini sekarang kita lihat alternatif permasalahannya. Nah, di sini diketahui keliling kebun yang dipagari adalah 100 meter. Ditanya ini disuruh untuk menentukan luas maksimum kebun yang bisa dipagari. Jadi, pada persegi panjang ini kita misalkan dengan kebun yang akan dipagari. Jadi, pada sisi kedua panjangnya kita misalkan dengan X. Dan lebarnya keduanya adalah kita misalkan dengan setengah kali 100 kurang 2X. Nah, 2X di sini didapat dari X yang kedua, jumlah kedua panjang sisi ini. Terus, setelah itu kita menyelesaikannya dengan menggunakan langkah yang pertama adalah menentukan variabel yang akan dioptimalisasi yaitu Y dan variabel yang bebas yaitu X. Nah, variabel Y dalam kasus ini adalah luas persegi panjang. Setelah kita menentukan variabelnya, langkah kedua adalah kita mencari model dalam kasus ini. Jadi, Y sama dengan X kali 0,5 dikalikan 100 kurang 2X, maka kita mendapatkan model dari permasalahan ini adalah 50X kurang X kuadrat, atau bisa juga ditulis negatif X kuadrat tambah 50X. Nah, setelah kita menentukan model dalam kasus ini, langkah ketiga yaitu kita menentukan luas maksimum. Jadi, kita menggunakan rumus Y sama dengan negatif D per 4A, di mana D-nya itu adalah diskriminan dengan rumus B kuadrat kurang 4AC per 4A. Nah, B di sini adalah 50, maka 50 dikuadratkan
dikurangi 4 dikalikan dengan negatif 1 kali 0, dibagi 4 dikalikan dengan negatif 1. Maka kita mendapatkan negatif 2.500 per negatif 4. Sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah 620 meter. Jadi, luas maksimum kebun yang bisa dipagari adalah 625 meter. Nah, langkah yang kedua, soal yang kedua yaitu tinggi dari balon udara dalam waktu X dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi Fx sama dengan negatif 16x kuadrat tambah 112x kurang 91. Tentukan tinggi maksimum balon udara. Sekarang kita lihat alternatif penyelesaiannya. Di sini diketahui fungsi Fx-nya sama dengan negatif 16x kuadrat tambah 112x kurang 91. Ini merupakan tinggi balon udara. Disuruh untuk menentukan tinggi maksimum balon udara. Nah, sekarang langkah pertama kita gunakan adalah tentukan variabel yang akan dioptimalisasi, yaitu y, dan variabel bebas yaitu x. Nah, dalam kasus ini variabel y yaitu fx, yaitu fungsi tinggi balon. Nah, setelah kita menentukan variabel, langkah yang kedua adalah kita menentukan model fx-nya. Nah, di sini modelnya sudah diketahui yaitu negatif 16x kuadrat tambah 112x kurang 91. Jadi langkah kedua ini modelnya sudah diketahui. Nah, setelah itu langkah ketiganya itu adalah kita menentukan luas maksimum. Nah, dengan rumus negatif D per 4A sama dengan negatif B kuadrat kurang 4AC per 4A. Sama dengan negatif 112 dikuadratkan kurang 4 dikalikan dengan negatif 16 dikalikan dengan negatif 91 dibagi 4 kali negatif 16. Maka kita mendapatkan hasilnya adalah negatif 6.720 dibagi negatif 64. Kita mendapatkan hasilnya adalah 105 meter. Sehingga tinggi maksimum balon udara adalah 105 meter. Soal yang berikut adalah suatu persegi panjang dengan kelilingnya adalah 60 cm. Tentukan ukuran persegi panjang agar mempunyai luas maksimum. Nah, sekarang di sini diketahui dengan panjang kelilingnya adalah 60 cm. Jadi, rumus keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar. Nah, kelilingnya sama dengan 60 cm, maka 60 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. 60 dibagi 2 sama dengan 30, maka 30 sama dengan panjang tambah lebar. Jadi kita mendapatkan lebarnya sama dengan 30 kurang panjang. 30 kurang P. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan lebarnya, maka kita mencari luasnya. Jadi rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Maka panjangnya belum diketahui, tetapi lebarnya sudah diketahui yaitu 30 kurang P. Maka luas sama dengan P kali 30 kurang P. 30 kali P sama dengan 30. P kali negatif P sama dengan negatif P kuadrat. Maka kita sudah mendapatkan modelnya yaitu 30P kurang P kuadrat, atau bisa juga ditulis dengan negatif P kuadrat tambah 30P. Nah, setelah itu kita kasih masuk rumus dengan menggunakan rumus negatif B per 2A. Nah, B di sini adalah 30, maka negatif 30 dibagi 2 kali negatif 1, sehingga mendapatkan hasil 15. Jadi, ukuran persegi panjang agar mempunyai luas maksimum adalah 15. Soal yang berikut adalah sebuah mobil sedang menuruni bukit dari atas ke bawah. Ketinggian mobil setiap detiknya dinyatakan dengan rumus Hx sama dengan 120
tambah 2T dikurangi T kuadrat. Nah, berdasarkan rumus, kapan mobil akan sampai di bawah bukit? Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Di sini HX-nya sama dengan 0. Atau 0 sama dengan HX-nya di situ adalah 120 tambah 2T dikurangi T kuadrat. Maka 0 sama dengan 120 tambah 2T dikurangi T kuadrat. Bisa juga ditulis sebagai T kuadrat kurang 2T dikurangi 120 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan dengan mencari dua bilangan. Jika dikalikan hasilnya negatif 120 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 2. Jadi di sini kita ambil dua bilangan itu adalah negatif 12 dan 10. Maka T kurang 12 dikalikan T tambah 10 sama dengan 0. Jadi kita mendapatkan nilai T-nya adalah 12 atau T-nya adalah negatif 10. Nah, untuk menentukan waktu kapan mobil akan sampai di bawah bukit, maka waktu yang bertanda negatif tidak digunakan, sehingga mobil sampai di bawah pada saat T sama dengan 12 detik. Soal selanjutnya adalah, seorang siswa memotong selembar kain. Kain hasil potongannya berbentuk persegi panjang dengan keliling 80 cm. Apabila siswa tersebut berharap mendapatkan kain hasil potongan mempunyai luas maksimum, maka tentukan panjang dan lebar kain. Nah, di sini diketahui keliling suatu persegi panjang itu adalah 80 cm, maka kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Jadi kelilingnya sama dengan 80, maka 80 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. 80 dibagi 2 sama dengan 40, maka 40 sama dengan panjang tambah lebar. Jadi untuk mencari nilai lebarnya, maka lebar sama dengan L sama dengan 40 kurang P. Nah, setelah itu kita mencari luasnya dengan rumus panjang kali lebar. Jadi L-nya di sini sudah diketahui yaitu 40 kurang P, maka luas sama dengan P kali 40 kurang P. 40 kali P sama dengan 40 P. P dikalikan dengan negatif P sama dengan negatif P kuadrat. Maka kita sudah mendapatkan modelnya yaitu 40P dikurangi dengan P kuadrat. Atau bisa ditulis sebagai negatif P kuadrat tambah 40P. Nah, setelah itu kita kasih masuk di rumus, yaitu dengan rumus B negatif B per 2A. Nah, B di sini adalah 40, maka negatif 40 per 2 kali negatif 1 sama dengan 20. Sehingga lebarnya adalah, panjangnya adalah 20. Selanjutnya kita kasih masuk nilai panjang ke rumus L sama dengan 40 kurang P. Jadi L sama dengan 40 dikurangi P-nya sama dengan 20, maka L sama dengan 40 kurang 20 sama dengan 20. Nah, sehingga kita mendapatkan ukuran panjang sama dengan 20 cm dan lebarnya adalah 20 cm. Selanjutnya soal yang berikut adalah, sebuah segitiga siku-siku dengan jumlah kedua sisi siku-sikunya adalah 50 cm. Tentukan ukuran segitiga siku-siku agar mempunyai luas maksimum. Sekarang kita lihat. Nah, di sini pada gambar segitiga kita misalkan sisi miringnya dengan T, sisi tegaknya dengan S, dan alasnya dengan A. Nah, pada sebuah segitiga siku-siku dengan jumlah kedua sisi siku-sikunya adalah 50 cm, maka alas tambah tinggi sama dengan 50. Nah, untuk mencari nilai tinggi, maka T sama dengan 50 kurang A. Rumus luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi, maka luasnya sama dengan setengah dikalikan alas, dikalikan dan tingginya adalah 50 kurang A, maka setengah alas kali 50 kurang A. Maka kita mendapatkan luasnya sama dengan 25A kali setengah A kuadrat.
Nah, setelah kita mendapatkan luasnya, ini adalah modelnya. Maka setelah kita mendapatkan modelnya, kita menggunakan rumus A sama dengan negatif B per 2A. Jadi A sama dengan negatif, B-nya di sini adalah 25. Maka 25 per 2 dikalikan dengan negatif 1 per 2 sama dengan 25. Jadi kita mendapatkan nilai A-nya adalah 25. Setelah kita mendapatkan nilai A, kita substitusikan ke dalam persamaan T sama dengan 50 kurang A. Maka T sama dengan 50 dikurangi dengan 25, hasilnya adalah 25. Jadi tingginya sama dengan 25. Setelah itu, kita mencari nilai S-nya. Jadi E sama dengan akar dari A kuadrat tambah T kuadrat. Jadi E sama dengan 25 kuadrat ditambah dengan 25 kuadrat. Sama dengan akar dari 625 ditambah dengan 625 sama dengan akar dari 1250. Nah, setelah itu kita sederhanakan sehingga menjadi akar dari 625 dikali 2. Maka akar 625 itu adalah 25, maka hasilnya adalah 25 akar 2. Jadi ukuran segitiga siku-siku agar mempunyai luas maksimumnya adalah 25 akar 2. Oke, baik adik-adik, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Ibu harap apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian mengerti dengan baik. Dan bisa menyelesaikan tugas yang akan diberikan. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, kita menutupnya dengan doa. Kita doa masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik adik-adik, terima kasih. Selamat pagi semua.